Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Di sini KM siapa? Tania, Bu. Sania, boleh dipimpin doanya. Boleh, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Absen dulu ya. Asifa, ada? Hadir, Bu. Oke, ada Adela? Hadir, Bu. Oke. Retno? Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir ada Sania. Hadir, Bu. Alhamdulillah, lengkap ya. Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Prinsip desain interior ya. Nah, di sini di prinsip desain interior ada berapa prinsip? Masih ingat? Ada 5 ya. Yang pertama ada apa aja? Keseimbangan, Bu. Terus ada apa lagi? Proporsi. Proporsi. Harmoni, ada Harmoni. skala dan tekanan. Ingat ya? Ingat, Bu. Harus ingat. Oke, jadi karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang prinsip desain interior, materi berikutnya itu mengenai gaya dan tema desain interior. Ini sudah terlihat ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menerapkan gaya dan tema, juga dapat membuat desain interior menggunakan gaya dan tema. Oke, karena kita sekarang belajar tentang gaya dan tema interior, ada yang bisa jelasin tema dulu deh apa? Sebutin aja satu kata yang sama kayak interior, sama kayak tema. Oke, tema itu sama kayak topik ya, ide pikiran atau judul gitu ya. Nah, untuk lengkapnya, tema itu merupakan dasar pemikiran seorang desainer untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tema desain interior ini munculnya dari masalah tersebut yang dari hasil analisis data yang diperoleh dari klien. Jadi, ketika kalian nanti kerja untuk menentukan temanya, kalian harus mengidentifikasi dulu masalahnya gitu. Oke, selanjutnya, apa itu gaya? Ada yang bisa jelasin? Oke, jadi gaya itu merupakan visualisasi karya ya, suatu karya yang merujuk pada pola tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada iklim, ada cuaca, terus juga dari budaya ya, perkembangan teknologi juga. Nah, dari kalian bisa lihat ada 5 gaya di sini ya. Ada gaya rustik, gaya klasik, gaya modern minimalis, ada gaya futuristik, dan juga gaya combo. Mungkin ada beberapa gaya yang tidak asing ya di telinga kalian. Oke, selanjutnya. Yang pertama itu ada gaya rustik. Kalau kalian lihat di gambar ini, gaya ini tuh memberi kesan sebuah rumah pedesaan gitu ya, karena menggunakan beberapa material yang tidak di finishing gitu ya, tidak dicat langsung, menggunakan material yang alami gitu ya, seperti kayu, batu, logam, juga mengutamakan suasana alam. Yang kedua ini ada gaya klasik. Nah, dari namanya memberikan kesan elegan gitu ya, mewah gitu ya. Terus kalau lihat di gambar ini, warna yang dipakai dalam gaya klasik itu dominannya berwarna putih, warna-warna natural begitu ya.
banyak terdapat ukiran-ukiran di gaya klasik ini begitu. Nah, untuk sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Gaya yang ketiga, nah ada gaya modern minimalis. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, gaya ini itu gaya yang sederhana ya, tidak memakai banyak furnitur gitu ya. Pemilihan warna juga tidak banyak, lebih dominan ke warna-warna natural seperti warna putih gitu ya, warna-warna alami seperti warna coklat kayu, lalu juga bisa memakai hijau dari tanaman gitu ya. Terus juga gaya modern minimalis ini lebih mengedepankan fungsi dan juga efektivitas. Juga terdapat bukaan yang lebar-lebar agar pencahayaan yang masuk itu lebih maksimal. Lalu yang keempat ada gaya futuristik. Nah, di sini terlihat ya memakai lampu-lampu LED gitu ya. Terus juga pemilihan materialnya juga menggunakan material logam, juga teksturnya itu licin, terus juga mengkilap gitu ya. Terus gaya futuristik ini sering menggunakan bentuk-bentuk yang melengkung begitu. Selanjutnya, yang terakhir ini ada gaya combo atau ekletik. Ini gaya perpaduan antar dua gaya. Jadi bisa dipadukan antara gaya-gaya yang tadi ya, agar suasananya bisa lebih fleksibel atau tidak kaku. Nah, tetapi harus tetap hati-hati karena jika tidak dilakukan dengan baik, perpaduan gaya ini bisa saja tumpang tindih. Gitu. Oke, selanjutnya, nah, sebelum ke sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu ngasih contoh ya, contoh mood board, desain interior, gaya modern minimalis. Tadi kan sudah dijelaskan ya, modern minimalis itu menggunakan furnitur yang tidak banyak, lebih ke fungsi, juga warna-warna yang natural gitu ya. Oke. Nah, di sini Ibu minta satu siswa untuk menyusun furnitur-furnitur yang ada di sini. Ini ada 2 gaya, Ibu kasih 2 gaya. Nggak akan Ibu kasih tahu, nanti kalian sendiri yang nentuin mau pakai gaya apa. Ibu minta 1 orang saja untuk menyusun semua furnitur ini ke dalam satu mood board. Ada yang bersedia? Atau saya tunjuk aja ya? Oke, boleh. Mau Retno, Modela, siapa? Sweet. Retno, Bu. Ini saya kasih dulu ya linknya. Oke, silakan dibuka ya. Sambil menunggu Retno menyusun furniturnya, kira-kira dari anak-anak semua, gaya apa aja sih yang bisa kita paduin di mood board ini? Kalau dilihat dari warnanya atau bentuknya mungkin. Modern bisa, Bu. Modern bisa. Oke, apalagi? Klasik juga bisa ya? Bisa. Iya, Bu, klasik juga bisa. Oke. Apakah Retno sudah? Sedikit lagi, Bu. Oke. Nah, ini kalau dilihat Retno ini pakai gaya apa nih, teman-teman semua? Anak-anak? Yang benar Ibu kasih poin. Apa? Klasik ya, Bu. Iya, benar. Ibu ke-spill ya? Bonus ya buat Retno ya? Retno pakai gaya apa ini? Modern minimalis, Bu. Modern minimalis. Apakah benar teman-teman? Klasik, Bu, klasik. Klasik, iya klasik ya. Oke, ini udah Retno. Sudah, Bu. Oke.
benar ya, di sini kalau dilihat dari furniturnya dipaduin gitu ya dari beberapa furnitur bisa jadi sebuah gaya klasik ya. Oke, tepuk tangan untuk Retno. Bisa pakai emot. Oke, saya kasih poin lebih buat Retno. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum ke penugasan, kesimpulan dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai gaya dan tema dari sebuah desain interior yang dimana sangat berkesinambungan materi sebelumnya ya, prinsip desain interior. Jadi gaya dan tema itu diterapkan dari keseimbangan, proporsi gitu ya, melihat dari harmoninya, skalanya gitu. Nah, tadi kita sudah belajar ya, ada berapa gaya? 5, Bu. 5. Apa saja? Modern, Ya, rustic, ada Rustic. combo, ya. Minimalis. minimalis. Futuristik, Bu. Iya betul, pinter ya. Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ke penugasan ya. Jadi tugas ini dikumpulkan di Google Classroom minggu depan ya, tanggal 22 Desember. Tugasnya itu kalian disuruh untuk membuat mood board satu ruangan, yaitu kamar tidur, dari salah satu gaya dan tema yang tadi Ibu sudah jelaskan, yang berdasar pada prinsip desain interior, lalu minggu depan akan kalian presentasikan. Nah, Ibu akan menunjuk secara acak siapa saja yang akan mempresentasikannya. Nah, jadi semuanya harus siap ya untuk minggu depan. Untuk web membuat mood board-nya, kalian bisa pakai beberapa aplikasi atau software. Ada Photoshop, ada Canva. Di sini Ibu kasih salah satu web, itu Archify namanya. Di sana udah ada background buat mood board-nya, terus juga udah ada furniturnya, jadi kalian tinggal nyusun di satu mood board, namun furniturnya tidak terlalu banyak, jadi terbatas. Jadi kalian bebas untuk memakai aplikasi apa saja gitu. Nah, untuk penugasan ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup, Bu. Oke, paham ya. Oke. Mungkin segitu saja untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalian harus siap ya minggu depan. Jaga terus kesehatan, karena sekarang lagi musim hujan ya. Oke, mungkin segitu saja untuk hari ini pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa di screenshot ya masing-masing buat absensi akhirnya. Oke, Bu. Oke, ini saya N Sudah, ya. Bu. Oke, ini saya N ya, Zoom-nya.